Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah beberapa pernyataan dari tokoh-tokoh dunia tentang Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Al-Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy, Fihr bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mazar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim bin Sam bin Nuh bin Idris bin Syed bin Adam. Mahatma Gandhi. Komentar mengenai karakter Muhammad di Young India. Pernah saya bertanya-tanya siapakah tokoh yang paling mempengaruhi manusia. Saya lebih dari yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam pada masanya, tetapi ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad, serta pengabdian luar biasa kepada teman dan pengikutnya, tekadnya, keberaniannya, serta keyakinannya pada Tuhan dan tugasnya. Semua ini dan bukan pedang menyingkirkan segala halangan. Ketika saya menutup halaman terakhir volume 2 biografi Muhammad, saya sedih karena tiada lagi cerita yang tersisa dari hidupnya yang agung. Sir George Bernard Shaw, The Genuine Islam, volume 1 nomor 8, 1936. Jika ada agama yang berpeluang menguasai Inggris bahkan Eropa, beberapa ratus tahun dari sekarang, Islamlah agama tersebut. Saya senantiasa menghormati agama Muhammad karena potensi yang dimilikinya. Ini adalah satu-satunya agama yang bagi saya memiliki kemampuan menyatukan dan merubah peradaban. Saya sudah mempelajari Muhammad, sesosok pribadi agung yang jauh dari kesan seorang antikristus. Dia harus dipanggil sang penyelamat kemanusiaan. Saya yakin apabila orang semacam Muhammad memegang kekuasaan tunggal di dunia modern ini, dia akan berhasil mengatasi segala permasalahan sedemikian, hingga membawa kedamaian dan kebahagiaan yang dibutuhkan dunia. Ramalanku, keyakinan yang dibawanya akan diterima Eropa di masa datang, dan memang ia telah mulai diterima Eropa saat ini. Dia adalah manusia teragung yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Dia membawa sebuah agama, mendirikan sebuah bangsa, meletakkan dasar-dasar moral, memulai sekian banyak gerakan pembaruan sosial dan politik, mendirikan sebuah masyarakat yang kuat dan dinamis untuk melaksanakan dan mewakili seluruh ajarannya. Dan ia juga telah merevolusi pikiran serta perilaku manusia untuk seluruh masa yang akan datang. Dia adalah Muhammad SAW. Dia lahir di Arab tahun 570 Masehi. Memulai misi mengajarkan agama kebenaran Islam, penyerahan diri pada Tuhan pada usia 40 dan meninggalkan dunia ini pada usia 63. Sepanjang masa kenabiannya yang pendek, 23 tahun, dia telah mengubah jazirah Arab dari paganisme dan pemuja makhluk menjadi para pemuja Tuhan yang Maha Esa. Dari peperangan dan perpecahan antar suku menjadi bangsa yang bersatu. Dari kaum pemabuk dan pengacau menjadi kaum pemikir dan penyabar. Dari kaum tak berhukum dan anarkis menjadi kaum yang teratur dari kebobrokan keagungan moral. Sejarah manusia tidak pernah mengenal transformasi sebuah masyarakat atau tempat sedahsyat ini. Bayangkan ini terjadi dalam kurun waktu hanya sedikit di atas 2 dekade. Michael H. Hart, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, New York, 1978. Pilihan saya untuk menempatkan Muhammad pada urutan teratas mungkin mengejutkan semua pihak, tapi dialah satu-satunya orang yang sukses, baik dalam tataran sekular maupun agama. Lamartine, seorang sejarawan terkemuka, menyatakan bahwa jika keagungan sebuah tujuan, kecilnya fasilitas yang diberikan untuk mencapai tujuan tersebut, serta menakjubkannya hasil yang dicapai menjadi tolak ukur kejeniusan seorang manusia. Siapakah yang berani membandingkan tokoh hebat manapun dalam sejarah modern dengan Muhammad? Tokoh-tokoh itu membangun pasukan, hukum, dan kerajaan saja. Mereka hanyalah menciptakan kekuatan-kekuatan material yang hancur bahkan di depan mata mereka sendiri. Bergerak tidak hanya dengan tentara, hukum, kerajaan, rakyat, dan dinasti,
tapi jutaan manusia di 2/3 wilayah dunia saat itu. Lebih dari itu, ia telah merubah altar-altar pemujaan, sesembahan, agama, pikiran, kepercayaan, serta jiwa. Kesabarannya dalam kemenangan dan ambisinya yang dipersembahkan untuk satu tujuan tanpa sama sekali berhasrat membangun kekuasaan. Sembahyang-sembahyangnya, dialognya dengan Tuhan, kematiannya dan kemenangan-kemenangan umatnya setelah kematiannya. Semuanya membawa keyakinan umatnya hingga ia memiliki kekuatan untuk mengembalikan sebuah dogma. Dogma yang mengajarkan ketunggalan dan keghaiban, immateriality, Tuhan yang mengajarkan siapa sesungguhnya Tuhan. Dia singkirkan Tuhan palsu dengan kekuatan dan mengenalkan Tuhan yang sesungguhnya dengan kebijakan. Seorang filsuf yang juga seorang orator, apostle, hawariyun, 12 orang pengikut Yesus, prajurit, ahli hukum, penakluk ide, pengembali domba-domba rasional dari sebuah ajaran tanpa pengidolaan, pendiri 20 kerajaan di bumi dan 1 kerajaan spiritual, ialah Muhammad. Dari semua standar bagaimana kehebatan seorang manusia diukur? Mungkin kita patut bertanya, adakah orang yang lebih agung dari dia? Lamartine, History de la Turquie, Paris 1854, volume 2, halaman 276-277. Dunia telah menyaksikan banyak pribadi-pribadi agung, namun dari orang-orang tersebut adalah orang yang sukses pada 1 atau 2 bidang saja, misalnya agama atau militer. Hidup dan ajaran orang-orang ini seringkali terselimuti kabut waktu dan zaman. Begitu banyak spekulasi tentang waktu dan tempat lahir mereka, cara dan gaya hidup mereka, sifat dan detail ajaran mereka, serta tingkat dan ukuran kesuksesan mereka. Sehingga sulit bagi manusia untuk merekonstruksi ajaran dan hidup tokoh-tokoh ini. Tidak demikian dengan orang ini. Muhammad SAW telah begitu tinggi menggapai dalam berbagai bidang pikir dan perilaku manusia dalam sebuah episode cemerlang sejarah manusia. Setiap detail dari kehidupan pribadi dan ucapan-ucapannya telah secara akurat didokumentasikan dan dijaga dengan teliti sampai saat ini. Keaslian ajarannya begitu terjaga, tidak saja oleh karena penelusuran yang dilakukan para pengikut setianya, tapi juga oleh para penentangnya. Muhammad SAW adalah seorang agamawan, reformis sosial, teladan moral, administrator massa, sahabat setia, teman yang menyenangkan, suami yang penuh kasih, dan seorang ayah yang penyayang. Semua menjadi satu. Tiada lagi manusia dalam sejarah melebihi atau bahkan menyamainya dalam setiap aspek kehidupan tersebut. Hanya dengan kepribadian seperti dialah, keagungan seperti ini dapat diraih. Terbukti bukan hanya umat Islam saja yang menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai messenger of God dan sebagai panutan suri tauladan kepada seluruh umat manusia, tapi umat non-muslim, bahkan banyak tokoh dunia mengakui akan kualitas kepemimpinannya, baik agama maupun dunia, tak lekang oleh zaman. Pesannya bersifat universal melampaui suku, bangsa, dan negara, dan umatnya semakin hari semakin bertambah. Terbukti, silakan ke YouTube dan cari dengan kata kunci Convert to Islam atau Masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.